pesawat. Nah, dia warna-warninya luar biasa ya, unik. Unik sekali. Nah, dahsyat ciptaan Bapak Yahweh. Jadi kita semua ada di pesawat. Tiba-tiba saya diingatkan tentang Imamat 11 ayat yang ke 43. Imamat 11 ayat 43. But explain the region shortly as will be compulsory some from Turkey 6 is down to Sekolah Namu, airport Medan, Lagi ada announcement ya. also weather on the present time at Kuala Lumpur Airport. Sebelum landing, kita bahas firman dulu, tiba-tiba diingatkan ini sudah. Because we are now positioned approximately 330 kilometers southeast of Medan as we fly in ground speed 150 kilometers now, subject to air traffic controls for arrivals. We estimate arrival in Kuala Lumpur Medan at times 7:15 in the evening and 7:15 p.m. local times. There is no time difference between Medan and Jakarta. Check now in Medan is showing 45 minutes past 6. Okay. Local time. Passengers for information on Asia flights and other promotions, just welcome to our website. Hotel Union Asia. Imamat 11 ayat yang ke-43. Di situ dikatakan, biarlah kamu tidak mengotori jiwamu dengan segala yang berkeriapan, yang mengeriap, dan kamu tidak membuat dirimu cemar dengannya, dan dirimu tidak dinajiskan olehnya. Sebab akulah Yahweh Elohimmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan kamu harus menjadi kudus. Sebab aku kudus dan kamu tidak boleh mencemarkan jiwamu dengan semua yang berkeriapan yang merayap di atas bumi. Nah, di sini saudara Dafar Elohim mengingatkan. Kita tahu bahwa firman ini keluar langsung dari mulut Bapa Yahweh, bahwa makanan itu ternyata bisa mengotori jiwa kita. Kalau Anda baca dari ayat 11 sampai ayat 1, maka di situ Bapa selalu berbicara najis, 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 najis. Setiap makanan dia strictly, saudara. Bapa tegas, ya. Semua yang merayap dengan perutnya, semua yang berjalan dengan keempat kakinya, hingga semua yang berkaki banyak, termasuk semua yang berkeriapan. Jadi yang berkeriapan ya, yang merayap contohnya pak ular, buaya, ya, belut, ya. Nah, dulu orang tua sering kasih anaknya belut, katanya buat bikin pinter. Kitab suci tidak mencatat itu, saudara. Dan itu ternyata bisa mengotori jiwa dari anak itu. Nah, ya, kalau anak-anak main kotor, ya, pegang pasir, ya, itu fisiknya yang kotor. Yang gak cuci tangan, main-main pasir di pantai, itu fisik yang kotor. Tetapi kalau salah makan, saudara, ternyata jiwanya bisa kotor. Nah, manusia itu terdiri dari tubuh jiwa, tubuh roh, ya, dan tubuh jasmani. Semua sangat berperan penting. Semua harus ehad di dalam menyembah Bapa Yahweh. Nah, jelas dikatakan makanan, oleh karena makanan jiwa kita bisa kotor.
Kalau jiwa kita kotor, maka di sana tidak akan ada ketenangan. Kita akan susah untuk damai, susah untuk menjadi tenang. Karena apa? Jiwanya kotor. Apa yang membuat kotor? Makanan. Makanan membuat cemar. Makanan bisa membuat kita najis. Makanan bisa membuat kita kotor. Jadi jangan Anda berpikir orang yang berzina, orang yang membunuh itu berdosa. Ya. Tidak, saudara. Yang salah makan pun itu bisa termasuk dalam pelanggaran. Ya. Bisa masuk ke dalam kesalahan. Ternyata saya lihat dari tadi makanan itu bisa mengotori jiwa. Jadi jangan Anda pikir dosa terberat, dosa paling besar itu adalah membunuh, mencuri. Itu sama, saudara. Ada di dalam 613 Torah Bapak Yahweh. Satu saja kita langgar, kita sudah tidak mengikuti Torah. Kalau kita sudah bersih dalam segala hukum, ya, maka kita juga harus bersih dalam jiwa kita. Perkara jiwa ini disebabkan oleh hal makanan supaya kita sehat. Di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Mensano apa? Ada bahasa Latinnya apa? Mensano er corpore sano ya. Saya lupa. Jadi dalam bahasa Ivri dikatakan itu adalah makanan tahor. Sedangkan makanan najis itu disebut dengan tameh. Jadi Bapak Yahweh tidak menuntut kita yang berat-berat sebenarnya. Yang pertama, bersihkan dulu roh. Roh kita dibersihkan, jiwa kita dibersihkan, dan fisik kita dibersihkan. Jangan kebalik. Fisik dulu diperhatikan, jiwanya entah kemana-mana, rohnya apa lagi. Mari ehad, ahad. Di dalam tubuh yang sehat, di dalam jiwa yang sehat, terdapat tubuh yang kuat. Tiba-tiba itu yang diingatkan di pesawat pada jam 18.51, 31 Maret 2021. Sebab dialah Yahweh Elohim kita, maka kita harus menguduskan dirimu dan kamu harus kudus. Sebab aku kudus dan kamu tidak boleh mencemarkan jiwamu. Tamu yang terhormat, untuk menjaga kebersihan kabin dan kenyamanan Anda, awak mari kita menjaga kebersihan jiwa kita dengan menjaga pola makan kita. Imamat 11, Wayikra 11 menjadi jawabannya. Terima kasih. Rama, salut.